Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Di hari yang baru yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 7 Juli 2022. Sebelum kita melakukan tanggung jawab dan rencana hidup kita di hari yang baru ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Sukacita Tuhan kami rasakan di pagi yang indah ini. Engkau menganugerahkan kehidupan yang baru. Kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, sebelum melakukan tanggung jawab dan rencana hidup kami di hari ini. Kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi yang indah ini dari kitab Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 49. Firman Tuhan yang akan saya bacakan pada ayatnya yang ke-39. Kata firman kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tema kita dari bacaan pada saat ini tidak cukup dengan pengetahuan. Tidak cukup dengan pengetahuan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, ada orang yang bisa memprediksi masa depan dengan berpatokan pada kondisi terkini. Seperti halnya seorang pengamat sepak bola, mereka bisa memprediksi tim yang kemungkinan memenangkan pertandingan. Dengan melihat kondisi tim tersebut, meskipun tidak semua prediksi itu sesuai dengan kenyataan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, cerita Yusuf dalam bacaan kita tidak hanya dianggap bisa memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi melampaui hal tersebut. Yusuf diakui Firaun sebagai orang yang penuh roh Allah. Mengapa Firaun memberi pengakuan seperti itu? Bukankah yang dikatakan oleh Yusuf belum terjadi? Bahkan Firaun sangat yakin dan menyatakan, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf tidak hanya pandai tetapi dianggap bijaksana. Yusuf dianggap orang yang mampu memprediksi masa depan. Banyak orang yang menganggap dirinya visioner, punya pengetahuan tentang masa depan, tetapi tidak mengundang Roh Allah bekerja dalam hidupnya. Mesir tentu tidak kekurangan orang berpengetahuan pada zaman Yusuf, tetapi tidak ada di antara mereka yang bijaksana seperti Yusuf yang bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Yusuf adalah satu-satunya orang yang punya pengetahuan tersebut.
Itu sebabnya Firaun memberi kepercayaan kepada Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pengetahuan kita tidak cukup untuk menuntun kita menuju masa depan yang lebih baik. Hanya oleh kuasa Roh Allah kita dimampukan untuk merancang dan menyongsong masa depan dengan baik dan penuh pengharapan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Engkau memberikan waktu yang begitu baik bagi kami untuk datang kepadamu Tuhan, menghampirimu dalam sebuah persekutuan pada saat ini. Kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami Tuhan di dalam menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau dan kami dapat menjalani kehidupan ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami akan melaksanakan berbagai tanggung jawab rencana hidup kami hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menjalani kehidupan hari ini Tuhan. Dan kami pun selalu berada di dalam kesetiaan dan ketaatan mengikuti kehendak dan titah Tuhan dalam kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, berkati saudara-saudara kami ya Tuhan di dalam pergumulan pada saat ini. Dalam berbagai hal di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau hadir Tuhan menyatakan kasih-Mu, mendekap mereka di dalam rangkulan kasih Tuhan. Sehingga kehidupan yang mereka jalani Tuhan, mereka terus merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan ya Tuhan pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami cintai ini. Engkau memberkati mereka Tuhan sehingga mereka mampu mengangkat tugas dan tanggung jawab. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.